Perang Ahzab adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang sangat dahsyat. Menurut catatan para muarikh, dia terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah, tepatnya pada bulan Syawal, di mana ketika itu orang-orang Yahudi Bani Nadir yang sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah diusir dari Madinah atas pengkhianatan mereka berulang kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka mereka mendatangi orang-orang Quraisy di Makkah dipimpin oleh Huyai bin Akhtab dan beberapa tokoh yang lain, kemudian mengatakan kepada orang-orang yang ada di Makkah, sesungguhnya agama kalian, yakni agama kemusyrikan, menyembah berhala, jauh lebih baik daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kalian yang menyembah berhala menjadikan kedamaian di seluruh Arab, tetapi agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan peperangan dan permusuhan. Ini yang dikatakan oleh para pemuka Yahudi Bani Nadir. Seakan-akan agama kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka provokasikan sebagai penyebab semua kekacauan yang terjadi di Jazirah Arab, termasuk bagaimana mereka telah terusir dari kampung mereka di Bani Nadir di Madinah. Orang-orang kafir Quraisy kemudian bertanya kepada para Yahudi Bani Nadir, jadi bagaimanakah kiranya kami harus bersikap kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya? Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir mengatakan, kami siap menggalang kekuatan untuk kalian, persekutuan-persekutuan yang terbuka maupun rahasia, untuk mendukung kalian semua menghancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir ini menghubungi orang-orang Saqif, menghubungi orang-orang Hawazin, menghubungi orang-orang Ghatafan, menghubungi orang-orang Khuza'ah, menghubungi orang-orang Qudha'ah, menghubungi orang-orang Yahudi Bani Quraidah, dan seluruh unsur yang bisa mereka kerahkan untuk kemudian bersekutu dalam menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Madinah. Maka berhimpunlah kekuatan dengan pucuk pimpinannya adalah Abu Sufyan bin Harb, yang Abu Sufyan ini memimpin Makkah sejak Abu Jahal tewas terbunuh di perang Badar. Maka Abu Sufyan memimpin satu koalisi besar bergerak menuju ke Madinah. Kekuatan mereka diperkirakan ada 10.000 orang. Jumlah 10.000 orang ini kalau dibandingkan dengan penduduk Madinah masih jauh lebih banyak, meskipun penduduk Madinah digabungkan antara laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, orang tua jompo, dan orang-orang sakit. Digabungkan semua tidak ada 10.000 orang. Jumlahnya tidak berimbang, 10.000 pasukan. Dan dikatakan pada saat itu belum pernah Jazirah Arab menyaksikan ada pasukan berjumlah 10.000 orang. Maka berita itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian beliau bersidang, bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang langkah apa yang seharusnya diambil. Sebagian sahabat kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita songsong mereka di Badar sebagaimana dulu kita pernah menyongsong mereka." Sebagian sahabat meragukan usul itu. Bagaimana mungkin kita akan menyongsong dengan perang terbuka 10.000 pasukan bersenjata lengkap sementara kekuatan kita sangat kecil. Ini suatu perkara yang sangat berat. Lalu apa usul yang lain? Usul yang lain adalah bertahan di Madinah. Kalau kita bertahan di Madinah, kita bisa melaksanakan satu siasat perang kota. Mereka bisa kita jebak di lorong-lorong Madinah, mereka bisa kita serang dengan sembunyi-sembunyi. Kita lebih mengenal medan Madinah daripada mereka. Jadi kita masih punya peluang menang. Sebagian sahabat mengatakan tetapi itu berisiko sangat tinggi, yaitu bahwasanya kita mempertaruhkan Madinah. Kalau mereka kalah, mereka tidak kehilangan apapun. Tetapi kalau kita sampai kalah, maka kita kehilangan segala-galanya. Itu resiko dari perang kota. Seorang sahabat lalu mengusulkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bentengi kota Madinah ini? Kita bangun benteng mengelilingi kota Madinah ini untuk menjadi pertahanan bagi kita."
Sahabat yang lain mengatakan, bagaimana mungkin kita akan membangun benteng? Waktunya seberapa? Yang tersisa seberapa? Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berdiri. Ya Rasulullah, izinkan saya bicara. Silakan wahai Salman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman mengatakan, kami dulu di Persia, apabila diserang pasukan musuh, sementara pertahanan kami rapuh, maka kami menggali parit sebagai pertahanan bagi kami, bukan membangun benteng tetapi menggali parit. Ya Rasulullah, perhatikanlah, sesungguhnya bagian selatan, timur, dan barat dari kota Madinah ini sudah cukup terlindung oleh perbukitan dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi. Kenapa kok kebun-kebun kurma milik orang Yahudi bisa menjadi garis pertahanan yang kokoh? Karena kebun-kebun kurma milik orang Yahudi pagarnya tinggi-tinggi, saking pelitnya mereka. Sehingga karena banyak kebun kurma di wilayah barat dan timur kota Madinah, maka itu bisa menjadi garis pertahanan, karena akan susah pasukan Quraisy yang berjumlah besar untuk merangsek menyerang Madinah dari kebun-kebun kurma yang berpagar tinggi dan banyak itu. Juga berlapis-lapis pagarnya. Itu yang ada di kebun-kebun kurma orang Yahudi. Kata Salman, bagian yang terbuka dari kota Madinah ini adalah bagian utara. Bagian utara ini sangat rentan menjadi pusat konsolidasi serangan musuh yang paling besar. Maka aku usulkan, ya Rasulullah, galilah khandak ini. Bahasa Persia untuk parit adalah khandak. Bahasa Arab lebih tepat disebut ukhdud atau akhadid, seperti dalam suratil Buruj. Khandak ini adalah kosakata Persia. Khandak ini, parit ini bisa kita bangun di sebelah utara kota Madinah. Berapa lebarnya? Lebar parit ini adalah selebar kuda kalau meloncat kecemplung. Maka diperkirakan lebarnya adalah sekitar 5 meter. Berapa dalamnya? Sedalam kuda yang kecemplung tidak bisa naik. Maka dalamnya kira-kira adalah 3 meter. Jadi khandak ini lebar 5 meter, dalam 3 meter. Dan kemudian Rasulullah SAW segera menerima usul Salman Al-Farisi ini, dan kemudian segeralah dilaksanakan penggalian tersebut. Sementara berita ini tentang kedatangan pasukan Quraisy, Ghatafan dan sekutu-sekutunya semakin gegap gempita, mendekat, dan menjadi satu teror tersendiri bagi penduduk Madinah. Ketika mereka mulai menggali parit, maka mereka memikirkan, khawatir bahwa pengepungan yang akan dilakukan oleh pasukan Quraisy dan sekutunya ini akan berlangsung dalam jangka waktu lama. Maka diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, jatah makan untuk penggali parit ini sangat sedikit, dihemat-hemat, mengkhawatirkan pengepungan yang akan terjadi di waktu yang lama di masa yang akan datang. Musimnya musim dingin pada saat itu, dan dikatakan oleh Jabir, jatah makan penggali parit itu sehari 1 butir kurma, 1 teguk air, dan di akhir nanti pada makan malam itu yang agak istimewa adalah ini tangan basah dimasukkan ke persediaan tepung. Tepung yang nempel di tangan yang basah itulah jatah makan 1 orang. Cara makannya bukan dengan diadoni menjadi roti, tetapi ada yang keliling membagi-bagikan tetesan minyak panas. Kemudian tepung yang nempel di tangan ini dikempel-kempel pakai minyak panas ini supaya bisa dimakan. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, itu sama sekali tidak mengenyangkan, bahkan kadang-kadang membuat tenggorokan sakit. Inilah jatah makan dengan prihatin yang sangat yang ada pada para di khandak tersebut. Kemudian mereka bekerja menggali parit dengan penuh semangat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ini kemudian untuk menguatkan hati mereka bersenandung, mereka bersyair, mereka bernasyid. Para sahabat mengatakan, "Lau qa'atna wan nabiyyu ya'mal." Kalau kita duduk-duduk sementara Nabi SAW itu bekerja, lakana min amalil mudallal. Ini akan menjadi satu amal yang membuat kita
tersesat jalan. Jadi ini satu kaidah, Nabi saja bekerja kok kita duduk-duduk santai, maka dia akan menjadi sumber kesesatan bagi kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga bersyair, "Ya Allah, jika bukan karena Engkau, maka kami tidak akan salat, kami tidak akan berpuasa, dan kami tidak akan bersyahadat." Ini disambut oleh para sahabat juga dengan satu nasyid yang sangat indah. "Nahnu alladhina bayya'u Muhammadan 'alal imani ma baqaina abadan. Nahnu alladhina bayya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan." Kamilah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berada di atas iman selama kami masih hayat di kandung badan. Dan kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad selama hayat masih di kandung badan. Ini semangat mereka di dalam menggali parit ini sedemikian besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja bersama para sahabat, ikut menggunakan beliung untuk memecah batu-batu, menggali tanah, mengangkutinya dengan keranjang-keranjang untuk menjadi kubu-kubu yang menguatkan kota Madinah. Antar rumah-rumah dan gang sempit ditutup dengan berbagai hal yang ada. Pasir yang dimasukkan ke dalam karung, atau bahkan sampah-sampah dan berbagai macam kayu dan batu, supaya lorong-lorong kota Madinah ini tertutup dari celah untuk menyerang pasukan Quraisy. Kemudian juga angkutan tanah-tanah ini dipakai untuk meninggikan berbagai titik di kota Madinah yang rendah, sehingga kemudian kota Madinah menjadi satu pertahanan yang kokoh. Ketika kemudian sedang menggali parit ini, maka ada seorang sahabat radhiyallahu anhu yang menemukan batu yang sangat keras. Berulang kali coba untuk dihancurkan dengan beliung, tetap gagal. Coba ada orang yang mau mengangkatnya, beberapa orang, mereka tidak berhasil. Berat dan keras batu ini, sehingga akhirnya mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ini batunya keras sekali. Ini batunya tidak bisa kita pindahkan." Maka Nabi SAW mendatanginya, dan kemudian beliau SAW mengangkat beliungnya. Pada saat Nabi SAW mengangkat beliung inilah, maka pakaian beliau tersingkap dan tampaklah perut beliau. Di perut beliau yang kemudian diikat dengan sabuk, terdapat ganjal 2 buah batu, yang kemudian dilihat oleh para sahabat dengan rasa sangat malu, karena mereka rata-rata juga mengganjal batu ke perutnya, tetapi hanya 1. Sementara Nabi SAW sampai mengganjalkan 2 buah batu ke perut beliau SAW, yang menunjukkan rasa lapar pada diri beliau SAW adalah rasa lapar yang sangat berat, melebihi yang dirasakan oleh para sahabat. Terenyuh para sahabat melihat itu, tapi Rasulullah SAW mengangkat beliungnya, dan kemudian beliau menghantamkannya ke arah batu tersebut sambil bertakbir Allahu Akbar. Dan kemudian batu itu merekah, memercikkan api yang tinggi. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat istana-istana merahnya, dan umatku akan sampai ke sana." Kemudian beliau angkat lagi, beliau hantamkan lagi ke batu itu, sampai batu itu merekah lebih besar dan nyaris pecah. Kemudian beliau bersabda, "Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, dan umatku akan sampai ke sana." Kemudian beliau angkat beliau untuk yang ketiga kali, beliau hantamkan ke arah batu itu, dan batu itu pecah berantakan dengan percik api yang tinggi. Beliau bersabda, "Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat gerbang-gerbang kota San'a." Inilah semangat yang ditularkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang pada saat itu merasakan teror pasukan Ahzab ini. Pasukan sekutu ini sangat berat. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-10, "Ijja'akum", ketika mereka itu datang, ingatlah ketika mereka itu datang, "min fauqikum", dari bagian kota yang atas kalian, "wa min asfala minkum", dan dari bagian bawah kota Madinah mereka mengepung. "Idzagatil absaru", ingatlah ketika pandangan-pandangan kalian menjadi tidak fokus lagi,
tidak tetap lagi. Orang itu mau melihat saja nggak bisa fokus. Karena saking besarnya teror yang merasakan di dalam hati mereka. Wa balaghatil qulubal khanajir. Dan Allah katakan, hati naik menyesak sampai ke kerongkongan. Bapak-bapak pernah mengalami hati naik menyesak sampai ke kerongkongan? Kita kalau naik pesawat, kemudian ada turbulens, ada cuaca buruk, kemudian pesawatnya menurunkan ketinggian mendadak, set gitu ya, itu naik, tapi nggak tinggi-tinggi amat, paling sampai ulu hati. Kalau kita naik motor, nggak lihat ada polisi tidur, kita ngebut, jeduk, kemudian motor kita nabrak polisi tidur itu, kemudian motor kita melayang di udara selama beberapa detik. Itu juga terasa hatinya, tetapi nggak sampai kerongkongan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa genting yang terjadi di Madinah, rasa takut yang mencekam Madinah itu sampai seperti hati naik menyesak ke kerongkongan. Seakan-akan kematian mengintai dari setiap sudut, seakan-akan kematian dan kebinasaan hanya soal waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentramannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Dan orang-orang ini, orang-orang mukmin ini mendapatkan satu suntikan semangat dari Nabi SAW ketika beliau mengatakan, dalam keadaan nyaris terkepung itu, kita akan sampai ke Syam, kita akan sampai ke Persia, kita akan sampai ke Yaman. Tabarakar Rahman. Tetapi bagaimanapun juga, melihat keadaan Nabi SAW itu ada seorang sahabat yang menangis. Dialah Jabir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang kemudian pulang menemui istrinya dan bertanya kepada istrinya, apa yang kau punya? Keluarkan semua. Demi Allah, aku melihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelaparan yang tidak mungkin dapat ditanggung oleh orang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau punya istriku, keluarkan sekarang. Kata istrinya, tinggal segenggam gandum dan ada anak kambing kita. Kata sang suami, kau uleni gandum itu, jadikan roti secukupnya. Aku akan menyembelih kambingnya dan mengulitinya, nanti kita masak. Kita hadirkan hidangan untuk menjamu Rasulullah SAW. Begitu masakannya siap, Jabir bin Abdillah mendekati Nabi SAW yang sedang berada di tengah para penggali parit. Lalu Jabir ini mendekat dan berbisik kepada telinga Nabi SAW, ya Rasulullah, mohon berkenan hadir ke rumah kami, ada sedikit makanan untukmu. Tanpa dinyana oleh Jabir, Rasulullah berteriak, wahai para penggali parit sekalian, mari kita ke rumah Jabir, dia hendak menjamu kita. Jabir bin Abdillah langsung pucat. Aku hanya menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajak seluruh penggali parit untuk datang ke rumahku. Berduyun-duyun semua meninggalkan pekerjaannya mengikuti Rasulullah SAW dan menggandeng tangan Jabir bin Abdillah ke rumahnya. Berkeringat dingin Jabir, tetapi Rasulullah menenangkannya, tenang. Nanti biarkan aku yang melayani sahabat-sahabatku. Kalian jangan sentuh makanan itu, jangan kalian buka tutupnya. Biarkan aku yang duduk untuk melayani sahabat-sahabatku. Maka Rasulullah masuk ke rumah Jabir, mendoakan makanan itu dengan keberkahan. Lalu beliau perintahkan, udkhulu ashran, masuk 10. Lalu masuklah 10 orang. Rasulullah ambilkan rotinya, ambilkan daging dan kuah, diletakkan di atasnya, diberikan satu persatu pada 10 orang ini. Rasulullah mengatakan lagi, udkhulu ashran, masuk 10 lagi. 10 orang kemudian dilayani lagi oleh Nabi SAW. Begitu seterusnya, 10 orang masuk dilayani Nabi SAW, 10 orang masuk dilayani Nabi SAW, sampai semua makan dan semua kenyang. Jabir bin Abdillah ditanya, ada berapa orang penggali khandak pada saat itu? Kalau dijumlahkan semuanya, hampir 3.000 orang. Maka Rasulullah SAW selesai melayani semua sahabat ini, beliau ambil untuk Jabir dan istrinya, dan beliau ambil untuk diri beliau sendiri. Kemudian beliau makan bersama Jabir dan istrinya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Lalu sesudah itu beliau meninggalkan Jabir dan istrinya yang terheran-heran, bagaimana mungkin makanan sesedikit itu cukup untuk begitu banyak orang. Mereka buka tutupnya, kata Jabir, setelah aku buka tutupnya, aku dapati makanan itu masih utuh seperti semula. Mukjizat Nabi SAW ini menakjubkan kita. Tetapi kadang-kadang setelah kita renungkan lebih dalam,
ada yang lebih menakjubkan daripada mukjizat, yaitu bagaimana Nabi SAW selalu mengingat sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi SAW mendudukkan diri sebagai pelayan bagi sahabat-sahabatnya. Inilah yang jauh lebih agung lagi, inilah yang jauh lebih indah lagi. Mereka kembali bersemangat menggali khandak ini, dan kemudian khandak ini pun selesai.